ajaran keimanan yang diajarkan oleh agama Islam, tidak ada keraguan sedikit pun. Nakal menjadi informasi berita, akal tidak menolaknya, bahkan menguatkannya. Begitulah keimanan. Jadi iman di dalam Islam tidak sebatas orang yang hidup semau dia saja, bersimaharaja lela, akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sedangkan orang yang hidup di jalan yang benar, yang menimbang benar dan salah, yang mengukur-ngukur segala sesuatu dengan ukuran tuntunan syariat, kapan akan mendapatkan keberuntungan dengan kepatuhannya? Berapa banyak orang elok nanti ayo. Akal tentu tidak akan menerima sang pencipta berbuat seperti itu. Dia biarkan saja orang zalim dengan kezalimannya, sedangkan orang baik merasai sajalah sampai mati. Di dalam kajian-kajian akidah kita, kalau dibaca kitab-kitab, ada dalil naqli, ada dalil akli. Begitulah. Karena keyakinan umat Islam terkait dengan keimanan mereka tidak bertolak belakang dengan akal yang sehat. Apa alasan lain? Nah, perhatikan. Ada 4 alasan hari kiamat itu mesti terjadi. Kalau kita berbicara hari kiamat, tentu bukan nanti hanya kehancuran saja, berakhirnya kehidupan. Tapi ada mukaddimah kehidupan akhirat, antara kehidupan syahadat dunia dengan kehidupan akhirat. Manusia terkurung di dalam itu, barzakhin ila yaumi yub'atsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqa kulla shay'in wa ja'ala likulli shay'in qadara wa qada likulli qadarin ajala wa idza jaa al-ajal la yasta'khiruhu ahadun wa la yastaqdimu wallahu ala kulli shay'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عباد الله، استمعوا لما قاله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه وتعالى في يوم الآخر مدته في سورة المعارج
ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Wa qala fi surati as-sajdah yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sanatin mimma ta'uddun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin ibadallah rahimakumullah. Setelah pembahasan kita tentang iman kepada Allah, kepada kitab dan kepada al-anbiya wal rusul, para nabi dan rasul, pada pagi ini kita akan membicarakan tentang al-imanu bil yaumil akhir. Iman dengan hari akhir. Hari akhir itu berapa hari kira-kira? Ya, 1 hari. Ketika mendengarkan 1 hari, ada yang berkomentar, lain tak lama. Tapi 1 hari dalam ketentuan Allah itu menurut perhitungan manusia bukan 1 hari 24 jam ini. Para ulama mengatakan bahawa muddah atau masa terjadinya hari kiamat, namanya saja 1 hari, yaumul akhir, bukan ayyam, bukan hari-hari, bukan dalam bentuk jamak ya, tapi dalam bentuk tunggal, 1 hari, hari akhir. Kalau ditanya orang, hari kiamat itu berapa hari? Ya 1 hari. Cuma 1 hari, hari kiamat itu dalam perhitungan manusia berapa lama? Para ulama merujuk di dalam mengetahui berapa lama hari akhir atau mulai semenjak hari kiamat awal terjadi, di mana hancurnya atau berakhirnya kehidupan, kemudian berlanjut dengan al-ba'ts, kebangkitan, kemudian berhimpun yang sering kita sebut dengan padang mahsyar, ya, tempat berhimpun yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian berikutnya ada al-hisab, perhitungan, kemudian ditegakkan al-mizan, timbangan amal, kemudian diputuskan. Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan siapa yang masuk ahlul jannah dan siapa yang masuk ahlun nar, penduduk surga dan penduduk neraka. Itu berapa lama? Ya, untuk tahu lamanya tidak bisa mengarang-arang, karena belum ada seorang pun yang berpengalaman. Kan belum ada alumni hari kiamat di sini. Nah, kembali kita kepada kaedah awal kajian kita. Saya sudah lupa berapa tahun yang lalu ya kita membahas konsep
keimanan. Apa kaedah iman kepada yang gaib itu? Iman kepada yang gaib itu harus berdasarkan kepada khabar dari alimul ghaibi wasyahadah, dari yang maha tahu dengan kegaiban dan kenyataan. Jadi tidak bisa direka-reka, dikhayal-khayalkan. Kalau begitu kita berkeyakinan, berarti keyakinan kita tegak di atas sangkaan yang tidak berdasar. Nah, itu yang dikatakan dengan khurafat namanya. Khurafat apa? Keyakinan-keyakinan yang hanya berlandaskan kepada zon, kepada dugaan saja. Kira-kira begini, kira-kira begitu. Dari mana tuh kira-kiranya? Ya khayal dia. Karena itu khurafat itu biasanya berasal dari mana? Dari takhayyul. Orang kita sering menyebutnya tahyul. Sebenarnya asalnya dari mana? Dari takhayyul. Takhayyala yatakhayyalu takhayyulan. Takhayyul dari khayal. Nah, kalau diyakini perkara yang gaib hanya berlandaskan kepada khayal, maka jadilah dia apa? Khurafat namanya. Itu kajian dasar dahulu. Ketika kita awal membahas muqaddimah pembahasan kita tentang akidah tauhid. Ada 4 kaedahnya. Nah, salah satunya adalah bahwa kita hanya bisa mengimani perkara kegaiban kalau ada khabar yang sadiq, khabar yang benar. Dari siapa? Dari alimul ghaibi wasyahadah, dari Allah. Ya, khabar dari Allah itu kemana saja sampainya? Ya, tidak langsung kepada kita, kecuali Nabi dan Rasul. Kalau kita, dari mana kita mengetahuinya? Dari wahyunya. Nah, wahyunya sekarang ini dari mana kita tahu? Ada di dalam 2 rujukan yang menjadi pegangan manusia, yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama dipegang teguh yang 2 itu, tidak akan tersesat abada selamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran wahyu Allah, lafzan wa makna, lafaz dan maknanya. Sedangkan Sunnah wahyu Allah, maknanya, lafaznya ditakbirkan oleh Nabi dengan kefasihan beliau. Nah, karena itu untuk mencari tahu berapa lama hari kiamat itu, para ulama merujuk kepada Al-Quran. Di antara rujukan ulama adalah dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Apa bunyi ayat itu? Ta'arujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Malaikah dan Jibril naik menghadap Allah dalam satu hari yang ukurannya, kadarnya adalah 50,000 sanah, 50,000 tahun. Dan di dalam surah As-Sajdah Allah katakan, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 1000 sanah. Ada 50,000
50.000. Ada di dalam Al-Quran penciptaan langit dan bumi itu fi sittati ayyam. Yudabbirul amra minas sama' ilal ardi thumma ya'ruju ilaih. Satu hari di mana segala urusan naik kepada Allah, kadarnya dalam satu hari itu 1000 tahun, 1050.000. Ada lagi ulama yang berpendapat sampai diputuskan nanti orang yang masuk surga sudah tertentu, sudah jelas siapa yang masuk neraka, sudah jelas. Itu 500.000 tahun. Itu dari mana pula dalilnya? Dalil tentang syafaat, di mana manusia mencari syafaat kepada para nabi yang menurut manusia ketika itu mungkin bisa meringankan beban mereka di hadapan Allah. Kalau bahasa sekarangnya backingan kira-kira. Kenapa? Karena di hari itu manusia dalam keadaan tidak lagi ada percaya diri, hilang pede. Sekarang kepedean berlebihan, bantu orang hendak berdosa saja. Tak ampun, sering tidak serius. Astaghfirullah hanya sebatas zikir saja, tidak dimaknai, tidak beriring dengan penyesalan. Bukan tidak berpahala menyebut astaghfirullah sebagai kalimat zikir, tapi kalau ingin bertaubat sebenarnya tentu ada syarat. Tapi karena manusia sering kehilangan rasa berdosa, sehingga kalimat yang begitu dalam maknanya itu astaghfirullahalazim sering kosong dari makna. Apa maknanya? Di antara maknanya adalah an-nadam, penyesalan atas perbuatan. Kalau tidak menyesal, apa yang akan dimintakan ampunan? Nah, kondisi manusia di dunia seperti itu, lalai, lupa. Kan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Menghampir hari hisab, perhitungan kepada manusia, tapi manusia senantiasa dalam apa? Ghaflah, dalam keadaan lalai, mu'ridun, berpaling dari peringatan Allah, dari jalan yang benar, dari petunjuk yang sampai kepadanya. Tapi di hari itu rasa seperti itu tidak ada lagi, kelalaian tidak ada lagi, semuanya mencemaskan dirinya tidak akan selamat dari dahsyatnya perhitungan, dan sudah terbayang akibat yang akan diterima dari perbuatan selama ini yang telah dilakukan. Nah, karena itu yang terfikir, siapakah orangnya yang bisa meringankan beban ini? Nah, ada ulama yang menjadikan hadis itu sebagai rujukan. Manusia mencari Adam alaihissalam 100 tahun, 100.000 tahun lamanya baru ketemu. Tapi setelah begitu lama mencari Adam alaihissalam, kata Adam apa? Yang kalian cari tidak ada pada saya. Adam malu. Kenapa? Adam menyebutkan kekhilafannya ketika dilarang oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Akhirnya
dia langgar itu, tidak berani dia Adam alaihissalam, walaupun dia Abul Bashar, bapa moyang seluruh manusia, tapi dia tidak punya kewenangan dan tidak punya keberanian menghadap Allah untuk hal itu. Kenapa? Kalau kita jabarkan dosanya saja, walaupun tidak berdosa, tapi rasa bersalah dia membuat dia malu. Kemudian datang kepada Nuh. Nuh juga malu, sehingga yang dicari oleh manusia 100.000 tahun pula tidak ada padanya. Kenapa? Dia tahu kelalaiannya, malu dia. Anaknya saja tidak beriman dengan seruannya, dengan dakwahnya. Akhirnya cari Ibrahim. Ibrahim juga malu, mengingat ada hal-hal yang dia lakukan yang membuat dia tidak bisa memberikan syafaat. Musa juga begitu. Isa juga demikian. Walaupun tidak menyebutkan ada perbuatan yang dia lakukan yang membuat dia malu, tetapi dia katakan bahawa yang kamu sekalian cari, syafaat yang kamu sekalian minta, tidak ada pada aku, adanya pada Muhammad. Nah, proses itulah yang dijadikan alasan oleh ulama 100.000 tahun. Jadi berarti kiamat terjadi sampai masuknya ahlul jannah, penduduk surga ke surga, penduduk neraka ke neraka, berkisar 500.000 tahun. Jadi berbagai pendapat ulama. Terus pastinya berapa kira-kira? Pastinya nanti itu, kalau sudah berada di hari itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ingin saya katakan bahawa satu hari itu bukanlah perkara mudah. Satu hari yang ratusan ribu, atau ada yang mengatakan 50.000 tahun, atau ada pula yang mengatakan 1000 tahun sekalipun, itu bukan perkara ringan. Dan di hari itu berbagai keadaan akan dilalui oleh manusia, dan dari dalil-dalil yang kita temukan, kondisi mereka menampilkan bagaimana keadaan mereka di dunia, amal perbuatan mereka. Itulah secara garis besar. Yang jelas di situ akan diminta pertanggungjawaban atas manusia dari segala apa yang dia lakukan di dunia. Nah, ini gambaran awal sebagai muqaddimah tentang iman kepada hari akhir. Kita belum masuk lagi kepada tafasil, rincian dari hari akhir itu. Nah, ini baru pengantar saja kaji kita. Sebelum kita berbicara kenapa hari akhir itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu pembahasan dahulu yang harus difahami oleh kita semua. Apa hikmah dari adanya al-yaumul akhir itu, hari kiamat tersebut. Kemudian baru kita nanti berbicara tentang hakikatnya, namanya kan juga banyak. Yaumul qiyamah, as-sa'ah, yaumul hisab, kemudian al-yaumul akhir. Banyak nama dari hari kiamat itu.
Tapi sebelum kita masuk kepada persoalan itu, ada satu hal yang harus kita sadari. Yang pertama adalah mas'uliyatul insan. Kita harus memahami bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita tidak tercipta begitu saja, tapi kehadiran kita, keberadaan kita, ada penyebab wujud adanya kita, yaitu Khalik, yang Maha Pencipta, yang dalam keyakinan kita kaum muslimin namanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan seluruh sifat perbuatannya yang maha sempurna. Nah, manusia adalah makhluk yang diciptakan. Dia diciptakan dan diberikan kemuliaan oleh Allah melebihi makhluk yang lainnya. Itu hakikat manusia. Dia diciptakan, tidak hanya diciptakan sebagai insan, tapi Allah Subhanahu wa taala meliputinya dengan apa? Dengan karamah, dengan kemuliaan. Tidak tanggung-tanggung. Kemuliaannya itu membuat dia pantas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kemuliaannya itu yang diberikan oleh Allah membuat dia pantas menjadi khalifah. Dan yang kedua, membuat makhluk yang lain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepadanya, untuk menghormatinya, bukan dalam rangka menyembahnya. Jadi malaikat ketika disuruh sujud oleh Allah bukan dalam rangka beribadah kepada Adam alaihissalam, tapi dalam rangka apa? Ihtiraman, ikraman, pemuliaan dan penghormatan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Kemuliaan Adam itu bukan karena esensi dasar atau asal kejadiannya. Asal kejadian manusia dari tanah min tin, yang belum tentu dikatakan lebih mulia dibandingkan dengan asal kejadian makhluk lain. Malaikat dari nur, dari cahaya, dan jin dari api. Iblis dari mana? Dari api. Kenapa? Karena iblis adalah golongan jin. Terus kenapa disebut iblis? Itu namanya. Ada yang mengatakan namanya ini Azazil, berbagai macam, itu tidak benar. Dia disebut iblis. Itu namanya. Jenis makhluknya apa? Jin. Sama dengan Jibril. Jenis makhluknya apa? Malaikat. Kalau Adam, jenis makhluknya apa? Manusia. Iblis, jenis makhluknya jin. Jin dari apa diciptakan? Dalam surat Ar-Rahman, wa khalaqal janna mim marijim min nar, dari api. Iblis dari mana diciptakan? Ya sama, dari api. Makanya baca surah Al-A'raf, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menegurnya, ma mana'aka
apa yang menghalangi engkau. Surat Al-A'raf ayat 12. Bapak dan ibu-ibu tampaknya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu. Allah berfirman, apa yang menghalangi engkau sehingga engkau tidak sujud ketika aku telah perintahkan engkau sujud? Ma mana'ak. Allah Maha tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengungkapkan itu dari iblis. Ingin membuat alasan yang ada di dalam dirinya itu terungkap. Allah kan Maha tahu apa yang dilahirkan oleh makhluknya, apa yang disimpan di dalam diri. Ditanyakan oleh Allah, apa yang menghalangi engkau alla tasjuda sehingga engkau tidak sujud idh amartuka, ketika aku telah perintahkan engkau. Perintah apa? Untuk sujud. Qala, apa jawaban dari iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Darinya siapa? Dari Adam alaihissalam. Alasannya apa? Alasan iblis adalah khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi makanya saya sering ingatkan jamaah apabila membaca ayat ini, coba perhatikan. Iblis tidak membantah bahwa dia makhluk. Iblis tidak membantah bahwa Allah Khalik. Bahkan nanti iblis tahu bahwa ajalnya ada di tangan Allah. Jadi kalau ada orang yang mengaku Tuhannya Allah, penciptanya, dan dia adalah makhluk Allah, dan kemudian dia sadar bahwa ajalnya di tangan Allah, orang itu belum berbeda dengan iblis. Sama levelnya baru tu. Nah, apa yang tidak ada pada iblis? Ketundukan, kepatuhan. Kalau ada manusia tahu dengan Allah sebagai Khaliknya, sadar bahwa dia makhluk, yakin dia ajalnya di tangan Allah, tapi tidak mau patuh dan tunduk kepada perintah Allah, kira-kira siapa dia itu? Bukan saya yang bicara, ibu-ibu. Kenapa saya katakan iblis juga tahu dan yakin bahwa ajalnya ada di tangan Allah? Lihat ayat ke-14. Ketika dia telah diusir dari surga, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Ini diusir. Apa kata iblis? Anzirni ila yaumi yub'atsu. Qala, iblis berkata, anzirni, beri tangguh aku. Nah, kepada siapa iblis minta ajalnya ditunda? Allah, karena dia tahu. Nah, kembali kita ke cerita tadi. Berarti kemuliaan manusia bukan karena asal kejadiannya, tetapi adalah
kemuliaan yang dilimpahkan oleh Allah melebihi makhluknya yang lain. Apa kemuliaan itu? Allah berikan dia ilmu. Pengetahuan yang membuat dia bisa mengurus, mengatur, menata dunia ini. Dengan itu dia pantas menjadi khalifah. Nah, ilmu itulah yang memandu dia untuk berjalan di muka bumi ini dalam kehidupannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karamah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan anak cucunya. Kalau dia tinggalkan ilmu dan tuntutan ilmunya, jatuh derajatnya. Jatuh derajatnya ke level yang paling rendah. Dia tidak bisa sebanding dengan malaikat. Dia asfala safilin. Tapi kalau dia pakai ilmunya untuk menuntunnya dalam kehidupan, sehingga dia tidak lepaskan imannya, dan dia saling berbagi wasiat dan nasihat dengan sesama, dia akan berada dalam level kemuliaan itu. Begitu hakikat manusia, keberadaannya di muka bumi. Kita di dalam beribadah, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak mampu menandingi malaikat. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sampai akhir hayatnya sujud saja. Mana ada yang sanggup? Ada yang bertasbih saja. Nah, karena itulah makanya malaikat ketika Allah beritahukan kepada mereka tentang makhluk yang diciptakan yang akan menjadi khalifah di muka bumi, malaikat mempertanyakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau akan jadikan fiha, di muka bumi itu, may yufsidu fiha, yang akan berbuat fasad, kerusakan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdik, sedangkan kami senantiasa bertasbih memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan menyucikan engkau. Jadi urusan tasbih, taqdis, beribadah kepada Allah dari sisi kuantitasnya, sisi kuantitasnya, jumlahnya, manusia tidak bisa menandingi malaikat. Ya, tapi apa yang membuat malaikat menyadari bahawa makhluk ini memang punya kepantasan? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya ilmu. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَعْرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Ketika Allah ajarkan al-asma', nama-nama segala sesuatu,
yang itu adalah sebagai gerbang dari ma'rifah. Jadi nama itu adalah gerbang dari ilmu pengetahuan. Nama itu adalah gerbang dari ilmu pengetahuan. Kuncinya. Kalau nak tahu namanya, repot. Sama je ibu-ibu kalau beraja membuat randang, bertanya ke kawan, "Adam perlu randang." Membuat randang, cari kerambi. Itu harus nama tu. Nah, kalau salah dalam memahami nama, kerambi disuruh cari daman aja puinya tu tak bisa. Nah, cari lengkue, cari iko, itu berbagai macam, itu nama. Dari nama itulah orang kemudian mengetahui hakikat di balik nama. Jadi al-asma' itu adalah apa? Kunci dari keilmuan. Nama-nama itu. Sama dengan orang mau membeli kacamata, itu kan nama. Kalau dia tidak tahu apa yang disebut kacamata, ya dia tidak bisa beli. Nah, ternyata Adam alaihissalam dibekali dengan itu dan punya alat untuk menangkap itu dan punya kemampuan untuk mengembangkannya. Nah, barulah kemudian Allah perintahkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Perintah sujud datang, malaikat tidak bertanya lagi. Memang pantas. Nah, sekarang manusia telah ditetapkan sebagai khalifah di muka bumi dan diberikan potensi untuk menyerap keilmuan. Apa potensi menyerap keilmuan? Apa alat untuk menyerap ilmu? Satu adalah penglihatan. Yang kedua, pendengaran. Yang ketiga apa? Hati untuk pemahaman. Itu dari mana didapat itu? Ini nak dikarang-karang saja, buyau. Perhatikan surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibumu. Bagaimana kondisi kamu ketika dikeluarkan atau terlahir dari rahim ibu itu? La ta'lamuna syai'a. Kamu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, tidak ada ilmu. Yang ada apa? Insting.
sehingga pandai menyusu, pandai menangis. Menangis tak beraja dah, galak nak beraja. Itu nanani. Setelah pandai galak, jarang menangis. Makanya manusia tampaknya setelah hidupnya berkepanjangan harus kembali belajar menangis. Ada pula yang berkata, lain-lain sih disuruh dek buyan. Itu Allah yang suruh. Hendaklah mereka liyabku tawila, lama menangis, waliyadhaku qalila, sedikit tertawa. Kalau sadar kita dengan apa tanggungjawab yang akan kita pikul. Itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surat At-Taubah, apa kata Allah? Falyadhaku qalila, hendaklah mereka sedikit tertawa, walyabku katsira, banyak menangis, jazaan bima kanu yaksibun, pembalasan atas apa yang mereka telah usahakan selama ini. Dia berhati-hati, mentang-mentang waklah pandai galak seterus. Beraja lah menangi malam hari mengana dosa. Kan ainani, dua mata kata Nabi yang tidak akan disentuh oleh api neraka apa? Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis dikarenakan takut kepada Allah. Takut apa? Takut akibat dari apa yang kita lakukan selama ini, berupa kelalaian, sikap keterlaluan yang melampaui batas, tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang kedua, ainun batat fi sabilillah. Ainun batat fi sabilillah, mata yang bertanggang ketika mereka harus berjaga di jalan Allah. Para mujahid demi untuk keselamatan din dan ummah, kadang mereka harus berada di ribat, di pos-pos penjagaan demi untuk keselamatan umat. Nah, kembali kita ke ayat tadi. Ini pengantar sebelum kita bicara tentang al-yaumil akhir. Kamu tidak mengetahui apa-apa ketika kamu dikeluarkan oleh Allah dari rahim ibumu, dari perut ibumu. Namun Allah jadikan untukmu as-sam'a, pendengaran. Ya, ini lebih penting. Jadi jangan sebatas punya telinga tapi tidak punya pendengaran. Allah ciptakan kita dengan alat yang lengkap, fi ahsani taqwim. Ada mata, ada telinga. Cukupkah dengan mata dan telinga? Tidak. Mata harus punya kemampuan untuk melihat. Telinga harus punya kemampuan untuk mendengar. Jadi bukan hanya mata dan telinga saja yang diciptakan oleh Allah. Penglihatan dan pendengaran pun diberikan oleh Allah. Nikmat mana lagi yang akan kita
yang akan kita lupakan sehingga malas bersyukur. Allah jadikan untukmu pendengaran dan penglihatan. Kalau diambil ini, tidak ada guna telinga dan tidak ada guna mata. Dan kemudian al-af'idah, yang bisa memberikan faedah, pemahaman, petunjuk yang mengarahkan manusia. Dari mana itu? Yang ada di dalam dada manusia, qalb. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan potensi itu untuk menyerap keilmuan, memahami petunjuk. Nah, dengan adanya alat-alat itu, maka manusia pantas menjadi khalifah di muka bumi. Tapi ingat, dengan dia menjadi khalifah dan diberikan potensi itu, mereka tidak gratis begitu saja. Mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka jangkau berupa ilmu dan maklumat. Nah, jadi yang paling berat sekarang ini adalah amanah ilmu itu. Nah, kalau rusaklah ini, sama sekali semuanya tidak dituntut nanti di hari kiamat. Yakinlah. Ada orang sajak layinnya tak mencalik, tak mendengar, kemudian akan tak lo jalan. Tak ada alat untuk menangkap apa yang sampai melalui pendengaran, tidak ada untuk menangkap apa yang terlihat yang sampai melalui penglihatan, dan tidak ada potensi untuk memahami. Orang seperti itu dituntut kelak tak di akhirat? Tidak. Nah, dari yang tiga ini, yang terakhir ini yang paling berat ini. Kalau ini hilang, walaupun yang dua ini berfungsi, jadi akal yang menggerakkan otak untuk mencerna, memahami, yang memberikan pemahaman ke dalam dada, kalau rusaklah, tidak ada pertanggungjawaban. Itu makanya syarat seseorang dituntut untuk menjalankan tuntunan syariat itu apa? Baligh jadi jangan salah lo orang ketika, jangan disalahkan pula orang ketika mengecen. Tak nama disuruh ditagahan halal haram tak jalih. Oh, kurang akal tu cerang. Kenapa? Karena orang yang begitulah yang tidak dituntut untuk menjalankan komitmen, konsekuensi atas ilmu yang telah sampai kepadanya. Nah, apabila ini telah diberikan oleh Allah, apa konsekuensi dari itu? Konsekuensinya adalah mas'uliyah, tanggung jawab. Jadi awak tu bertanggung jawab dek karena ada yang demikian. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan anak cucu Adam ini kosong dari petunjuknya. Tidak dibiarkan. Nabi
datang silih berganti. Bahkan dalam satu masa ada beberapa orang nabi, ya kan? Di masa Nabi Musa yang tersebut oleh Al-Quran ada 3 nabi. Ada Syuaib, ada Musa, ada siapa lagi? Ada Harun. Masa Nabi Isa ada Nabi Zakaria alaihissalam, ada Nabi Yahya. Nah, Allah berikan alat untuk menangkap petunjuk, dan Allah hadirkan petunjuk itu setiap saat, kecuali terhenti, terputus yang dikatakan fatratan minar rusul, semenjak Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad itu tidak ada nabi dan rasul. Itu makanya berdebat para ulama tentang kedudukan orang yang meninggal di masa itu, yang disebut masa fatrah namanya. Masa fatrah, fatratan minar rusuli. Ada jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi dan rasul. Ditambah lagi dengan penyelewengan Bani Israel terhadap petunjuk Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihi wassalam, sehingga dakwah yang hak tidak sampai kepada manusia. Nah, pertanyaannya, kalau meninggal orang dalam keadaan seperti itu, bagaimana kedudukan mereka? Bagaimana posisi mereka? Di surga kah, di neraka kah? Nah, itulah terjadi perdebatan. Sayang perdebatannya sudah berujung dengan caci maki kadang-kadang. Ada yang mengatakan bahwa mereka di surga karena Allah tidak akan mengazab satu kaum melainkan setelah apa? Setelah diutus kepada mereka seorang rasul. Nah, itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, dalam surah Al-Isra ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula wa ma kunna kami tidaklah mengazab sampai kami mengutus rasul. Berarti sebelum datang Nabi Muhammad, yang meninggal sebelum itu tidak diazab. Ini pendapat berdasarkan ini. Nah, kalau memang tidak sampai kepada mereka, apalagi yang sampai itu yang sudah dipalsukan, yang sudah diselewengkan, sehingga keliru mereka di dalam memahami petunjuk. Ada yang mengatakan mereka punya akal. Karena itu mereka dituntut untuk mencari petunjuk itu dari berbagai macam ajaran yang berkembang, memilihnya. Nah, orang yang berpandangan seperti itu mengatakan mereka akan diminta pertanggungjawaban karena tidak mempergunakan akal dengan benar. Nah, termasuklah di antaranya yang diperdebatkan adalah orang tua Nabi. Ayah dan ibu Nabi berada di mana kelak? Nah, sebagian kelompok mengatakan finnar. Karena ada sahabat yang datang, ya Rasulullah, bagaimana ayah saya? Ayah saya dan ayah kamu finnar. Dengan hadis itu ada orang yang mengatakan di dalam neraka.
heboh, bertengkar. Sebenarnya kalau tidak sependapat dijawab saja. Bagi saya tidak. Bisa jadi makna ayah saya itu mungkin yang dimaksud oleh Nabi bukan ayahnya Abdullah, tetapi bapaknya Abu Talib, pak eteknya. Nah, berbagai macam takwil. Tapi sebagian yang lain tidak. Toh tidak menjadi jaminan ayah seorang Nabi mesti masuk surga. Kalau begitu bagaimana dengan ayah Nabi Ibrahim? Nah, perdebatan itu tidak akan selesai itu. Dan tidak adalah gunanya berpanjang-panjang. Nah, sehingga ada sebagian orang yang mengambil saja jalan tengah. Ya sudahlah, urusan itu serahkan sajalah kepada Allah nanti bagaimana jadinya. Nah, kata orang itu pendapat cari selamat namanya itu. Nah, tapi memang kita tidak tahu dalam perkara ikhtilaf seperti itu. Ada yang yakin ke sini, ada yang yakin ke sana. Yang bermasalah hari ini adalah ada orang yang kerjanya mengintai ceramah orang saja. Di malo lai ke baraku titian ngah. Nang kediantaan ko le kepatah. Gitu. Ada orang yang begitu sehingga umat Islam hari ini dihebohkan. Mana ada orang yang akan sependapat saja dalam perkara-perkara pemahaman. Kita mesti sepakat dalam perkara usul. Yang aneh dalam perkara usul yang mendasar diingatkan malah mereka ingin kita bertoleransi, berlapang-lapang. Ya seperti kasus Syiah. Syiah itu bukan perkara furu' dengan kita kaum muslimin. Syiah itu perkara Al-Quran yang di antara mereka ada yang tidak mengakui Al-Quran yang ada di tangan kita hari ini sempurna seperti yang diturunkan oleh Nabi SAW. Ada di antara mereka termaktub dalam kitab-kitab rujukan mereka dan dibaca oleh para ulama. Ada di antara mereka yang mencaci maki sahabat Nabi, bahkan istri-istri Nabi. Dan tidak sedikit dari mereka yang mendasarkan perbuatan mereka kepada cerita-cerita yang tidak beralasan, seperti perayaan Ashura dan berbagai macam. Nah, di negeri kita ini diingatkan juga tidak mau. Sebenarnya di Sumatera Barat ada tinggal warisan orang yang berkeyakinan Syiah. Mana itu? Tabui. Tapi pemerintahnya tidak mau mendengar. Masyarakatnya merasa benar. Nah, kadang ada yang mengatakan, kok kami dituduh Syiah? Tidak. Jadi saya berkali-kali mengatakan, orang Priaman tidak ada dan Syiah. Jadi keliru kalau ada orang menuduh orang Priaman Syiah. Tidak. Orang Priaman tidak Syiah. Amal mereka jelas. Mereka banyak beramal atas mazhab Syafi'i. Tidak ada masalah. Cuma ada tinggal dahulu entah siapa yang membawa perayaan ini. Kalau kita baca buku Buya Hamka, di Padang Panjang pernah ada juga itu. Dahulu perayaan tabu itu. Di Padang Panjang ada juga dahulu. Diselenggarakan oleh tukang pati. Ada dulu, dan itu memang setelah, kalau menurut Buya Hamka itu orang-orang Cipai namanya, saudara-saudara kita yang berasal dari etnis India dahulu, yang kerja mereka membuat alat-alat rumah tangga dan mematinya. Itu kerjaan di Padang Panjang ada, kemudian hilang. Nah, kalau ditelusuri kemungkinan saja ada. Kenapa? Setelah kita lihat bahwa daerah pesisir ini dahulu pernah dijajah oleh Inggris. Mungkin kembali ke sejarah nasional, sebelum dipertukarkan Padang dan Bengkulu dengan Singapura, siapa yang bercokol di sini? Inggris. Kemudian dipertukarkan, sehingga akhirnya Singapura dikuasai oleh Inggris dan
pesisir barat diserahkan kepada Belanda. Nah, di antara tentara Inggris itu adalah tentara Gurkha. Ya, kita tahu sendiri dari Gurkha. Dan besar kemungkinan tentara-tentara Gurkha itu ada yang beragama Islam tapi bermadzhab Syiah. Nah, kalau dari prosesi tabuk jelas jari-jari berbagai macam. Dahulu saya tidak tahu, sekarang setelah saya tanya kepada, saya belum pernah hadir dan tidak mau hadir semenjak saya tahu itu. Kemarin diundang juga tidak datang saya, karena saya tidak setuju dengan acara seperti itu. Nah, tapi karena sudah dilabel dengan pariwisata, bagi kita kalau mendatangkan uang kan tidak terfikir nanti jangka panjang. Dahulu sudah saya ingatkan berulang kali. Dahulu ada atase kebudayaan Iran yang hadir, saya tidak tahu sekarang hadir juga. Bahayanya kalau itu diisi dengan pemahaman, dengan alasan sama dari sisi kebudayaan, itu yang kita khawatirkan. Kan biasanya ada perang-perangannya dulu pakai luka-luka segala dahulu. Dan itulah yang juga dilakukan di berbagai negara yang dikuasai Syiah seperti Irak sekarang, Iran, dan mereka biasanya bersedih, membuat-buat kesedihan atas apa? Atas gugurnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata mereka mengenang Husain sampai ada yang memukul-mukul badan. Nah, kemudian membuat cuplikan atau pertemuan dua pasukan, gugurnya Husain dan berbagai macam. Nah, dan ini yang diraya-rayakan itu. Cuma kan memang sulit ya mencari pemimpin yang mau mendengarkan. Ya, tentu tidak bisa begitu saja dihapuskan, saya faham. Tetapi jangan dijadikan dia sebagai ikon yang kemudian anak cucu kita mudah saja mengisi. Nah, kalau sudah masuk Syiah, apa yang terjadi? Berbagai pemahaman akan muncul. Termasuklah yang paling kita khawatirkan adalah mut'ah. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah yang disebut dengan kata nikah, tapi intinya adalah yang diharapkan di situ adalah hanya sekadar memuaskan kebutuhan seksual. Pakai waktu, jadi bermut'ah bisa seminggu, bisa sehari, bisa sebulan. Nah, kira-kira kita punya enggak kekhawatiran terhadap kehormatan rumah tangga, kehormatan diri, kehormatan anak-anak perempuan kita, istri-istri kita? Ya, kalau masih, saya rasa ajaran Syiah sangat perlu untuk diwaspadai. Nah, yang saya sedihkan, orang-orang di Kementerian Agama mendukung ini, itu yang repot kita jadi. Alasannya toleransi. Kalau yang datang kemudian tuh mesti semuanya ditoleransi, tentu toleransi hanya dituntut dari satu pihak, iya kan? Dari orang banyak ini, anak masuk terima salah, lapang saya dah doa. Itulah tibunya ke dapur awak, yo baalai sabar salah, gitu. Jadi ini yang mengkhawatirkan. Nah, kita kembali kepada konsep tadi. Perdebatan itu sebenarnya tidak perlu diperpanjang. Siapa orang-orang yang meninggal antara fatratan minar rusul itu, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Ada orang yang mengatakan ya sudah,
serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kalau Allah menghendaki diampuninya. Bukankah Dia Ghafurur Rahim? Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengazabnya, siapa yang bisa menghadangnya? Serahkan. Itu pendapat yang terakhir, katanya pendapat cari selamat, tidak ingin. Tapi saya hanya ingin mengatakan, betapapun satu pihak mengatakan A, satu pihak mengatakan B, perkara ini bukan perkara yang ittifaq, sepakat. Jadi kalau toh ada yang berpihak kepada orang tua Nabi misalnya diadab karena beliau tidak muslim, sampaikan dengan bahasa yang baik dan jangan menganggap kita yang paling benar. Dan yang mengatakan bahawa orang tua Nabi di surga karena itu fatratan minar rusul, beliau tidak mungkin diazab karena waktu itu tidak ada Nabi dan ajaran agama tidak terpelihara karena sudah diselewengkan oleh pengikutnya. Pendapat yang kedua ini punya alasan juga. Nah karena itu, tapi harap dua kelompok ini lebih mengedepankan ukhuwah dibandingkan ikhtilaf. Itu saja yang saya minta, supaya umat tidak bingung. Apa manfaatnya bagi kita sebenarnya? Tidak terlalu banyak. Secara keimanan. Kenapa? Karena perkara seperti itu tidaklah menjadi usul dari iman. Tidak menjadi usul dari iman. Tidak menjadi rukun dari keimanan. Nah, kalau toh tidak berpanjang-panjang membahas itu, tidak sampai kepada kesimpulan, tidak akan membuat iman seseorang menjadi cacat karenanya, rusak karenanya. Dan selama niat orang baik dalam rangka untuk semakin menambah keyakinannya akan kebenaran dakwah Islam, kebenaran kerasulan Nabi Muhammad, seorang akan dibalasi sesuai dengan niatnya, selama dia berbicara berdasarkan dengan dalil, bukan karena apa? Karena hanya berdasarkan kepada akal nalar semata, karena itu perkara gaib, perkara gaib. Jadi masing-masing akan memiliki dalil untuk itu. Nah, jadi bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, konsekuensi dari ilmu, potensi yang telah diberikan oleh Allah dan diutusnya hidayah melalui Rasul, tidak bisa tidak akan ada pertanggungjawaban. Kamu telah tahu, kamu punya kemampuan untuk mengetahui, pengetahuan pun telah dihantarkan kepadamu. Apa akhirnya? Bagaimana kamu menyikapi petunjuk dan hidayah yang datang itu? Itu adalah hal yang biasa. Di dalam kehidupan pun kita berlakukan seperti itu. Bapak dan ibu-ibu, kalau ada anak kita berbuat suatu hal yang keliru dan kita belum memberitahukan kepadanya, dan dia berbuat itu bukan karena pengetahuannya, dia tidak tahu itu, apa sikap kita biasanya? Biasanya tunjul tahu, dia tahu salah. Tapi kalau sudah diberitahu berkali-kali, kemudian dia lakukan juga hal yang tidak kita setujui itu, abakiro sikap ibu-ibu. Tak berang lain, dia keluar berbagai macam kecil. Kalau dia kecil dengan mada lah, barangkali dia kecil lah berdaun bibi dan kan begitu. Nah, sampai seperti itu. Badan kok cerita mana tu? Kan lah mau kecil, tak sekali dah Ustaz. Nah, bahkan ada dalam pasal apa-apa, ibu-ibu juga anak, panggil anak tengah malam sekolah. Aku lah dak tetong kali dia mengecek juga, kau nan sekali kau dan kau ngedak ngecek-ngecek le tu. Ada belum? Ada orang tua dan serupa itu, ndak kau ngecek-ngecek lagi. Tu kalau anak salah lain,
Nya ndak ngecek-ngecek lapeh bitusuk di hadapan Allah tu. Pakok padian saya nak. Alah sudah semalam ketika itu ya Tuhan, dengar ngecek-ngeceknya lagi tu. Karena nawak. Nah, artinya apa? Ketika potensi diberikan kepada manusia untuk menangkap informasi, untuk memahami petunjuk, untuk memahami salah dan benar, kemudian diberikan dia petunjuk, ini yang benar, ini yang salah, kemudian dia lakukan juga, pantas tidak manusia itu diminta pertanggungjawaban, kenapa kamu perbuat, kenapa kamu ingkari. Nah, itu yang saya katakan, bahwa pertanggungjawaban manusia itu diminta oleh Allah, dikuatkan oleh dua dalil. Yang pertama dalil nakal. Dalil nakal apa? Dalil yang dinukilkan berupa wahyu. Jelas? Ya. Apa contohnya? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a, dikaitannya dengan ayat tadi, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tadi Allah katakan, walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu, dari perut-perut ibumu, kamu tidak berilmu sama sekali, tidak ada yang kamu ketahui. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Di sini dikatakan yang diberikan oleh Allah berupa sama, wal basar, wal fuad. Tiga hal ini, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Seluruhnya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita hari ini, mata yang diberikan oleh Allah penglihatan melalui mata, telinga diberikan oleh Allah pendengaran melalui telinga, pemahaman akal, qalbu, fuad, kullu ulaika, seluruhnya, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, kapan pertanggungjawabannya itu? Nah, disitulah akal dan nakal berpadu. Jadi keimanan di dalam Islam ini diperkuat dua dalil ini terus. Dalil nakal dan dalil akal. Akal manusia tidak menolak itu. Wajar diberikan potensi untuk bisa menangkap pengetahuan ilmu. Apa konsekuensi dari orang yang telah tahu salah dan benar, hak dan batil? Tentu dia harus bisa memilah dan memilih. Memilah, sudah itu mengalai, memilih. Ada orang pandai memilah saja, tidak pandai memilih. Iko benar, iko salah. Tapi tidak pandai memilih. Nam benar ndaknya kerajaan dan salah je nak kakoknya. Itu memilah, saya nam pandai itu. Banyak orang nan tahu halal haram tapi nan haram disantuannya juga. Itu memilah, saya nam pandai. Memilih ndak pandai. Buahnya itu. Nah, pertanggungjawaban itulah. Jadi dengan adanya petunjuk nakal, petunjuk akal, maka ajaran keimanan yang diajarkan oleh agama Islam tidak ada keraguan sedikit pun. Nakal menjadi informasi berita, akal tidak menolaknya, bahkan menguatkannya. Begitulah keimanan. Jadi iman di dalam Islam tidak sebatas dogma. Terima salah,
Alasannya pokoknya mudah itu, jangan tanya-tanya. Dengan uraian tadi dapat kita ketahui bahawa akal malah menolak kalau tidak ada pertanggungjawaban. Untuk apa ilmu dan potensi diberikan? Akibatnya apa? Orang yang hidup semau dia saja, bersimaharaja lela, akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sedangkan orang yang hidup di jalan yang benar, yang menimbang benar dan salah, yang mengukur-ngukur segala sesuatu dengan ukuran tuntunan syariat, kapan akan mendapatkan keberuntungan dengan kepatuhannya? Itu tidak mungkin lagi. Berapa banyak orang elok nanti ayo. Akal tentu tidak akan menerima sang pencipta berbuat seperti itu. Dia biarkan saja orang zalim dengan kezalimannya, sedangkan orang baik merasai sajalah sampai matinya. Begitu? Tidak mungkin. Nah, jadi kenapa di dalam kajian-kajian akidah kita, kalau dibaca kitab-kitab, ada dalil naqli, ada dalil akli, begitulah. Karena keyakinan umat Islam terkait dengan keimanan mereka tidak bertolak belakang dengan akal yang sehat. Kecuali kalau tidak sehat, akal itu lain masalah. Nah, jadi pertanggungjawaban manusia itulah yang membuat kita faham apa hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini, kehidupan ini berakhir dengan suatu hari yang disebut hari kiamat. Nah, kemudian apa alasan lain? Nah, perhatikan, ada 4 alasan hari kiamat itu mesti terjadi. Kalau kita berbicara hari kiamat, tentu bukan nanti hanya kehancuran saja, berakhirnya kehidupan, tapi ada mukaddimahnya. Apa mukaddimahnya? Barzakh. Kehidupan barzakh. Kehidupan barzakh itu adalah awal kehidupan akhirat. Belum lagi melangkah kepada kehidupan akhirat. Antara kehidupan syahadat dunia dengan kehidupan akhirat, manusia terkurung di dalam itu. Barzakhin ila yaumi yub'atsun. Nah, itu bisa kita kaji nanti dari petunjuk-petunjuk dalil-dalil baik di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi. Dan karena itu hari kiamat, hari akhirat, masalah gaib, jadi pembuktiannya tidak bisa secara material, secara indrawi. Dan ada pula orang yang minta, buktikanlah bahwa betul azab kubur itu ada. Nah, repot juga. Dulu ada pernah datang dulu ke Majelis Ulama, orang membawa video tentang azab kubur. Mendatang, ya ini buku ada videonya tentang azab kubur. Saya katakan, tidak usahlah begitu, cukup sajalah dengan apa yang kita terima dari Rasul tentang itu. Dia orangnya cukup gigih ya. Jadi biar tak percaya jo, ambo percaya jo azab kubur, percaya ambo dengan nikmatnya kubur, percaya dengan adanya alam barzakh itu. Cuma buku tu ambo nan ragu. Kata dia, oh ini alumni universitas terkenal, doktor bahkan profesor. Ambo kecen alumni universitas mana saja ragu ambo. Aku itu kecuali alumni alam kubur baru ambo percaya. Itu.
Ini ada orang yang mencoba, ya divisualisasikan berbagai macam. Siapa yang tahu? Itu perkara gaib. Nah, kalau kita gambarkan, visualisasikan, paling ya kita terikat dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jadi terikat oleh pengalaman indrawi kita. Itu yang membuat kan pusing memikirkannya. Kalau ukurannya adalah ukuran kehidupan nyata, itu dua hal yang berbeda. Datang, duduk, baku duduk liang layak itu sampai itu. Karena kita pikir azab alam kubur itu adalah liang lahat itu. Liang lahat itu alam dunia juga itu. Di alam lain. Kok bisa orang hidup di situ? Ya sama. Kalau kita bandingkan, jangankan dengan alam akhirat ya, dengan kubur. Alam rahim saja dengan alam nyata tidak bisa dibandingkan. Ada orang yang bertanya, kenapa di surga nanti orang makan terus tapi tidak ada buang air? Ya sama aja. Kita dulu di alam rahim makan juga tapi tidak ada buang air. Ya enggak, makan enggak bayi di dalam rahim ibu? Makan. Bilaunya buang airnya? Tidak ada. Dia mendapatkan asupan makanan dari ibunya melalui apa? Tali pusarnya. Kok tidak ada buang ianya? Juga rumit mana kita berfikir tentang itu. Allah katakan demikian, alhamdulillah. Tak pandai nak mencari toilet. Kadang-kadang kita ingin perkara yang gaib itu terbentang di hadapan kita, terlihat seperti melihat film ya. Kalau begitu tidak gaib dia lagi. Kalau tidak gaib, tidak butuh keimanan untuk itu. Karena dia gaiblah, makanya iman yang dibutuhkan. Nah, ketika dituntut iman, disitulah ujian datang. Kita akan mempercayaikah atau akan ragu tentang itu, gitu. Jadi tidak bisa menyamakan dua alam yang berbeda. Nah, sebelum kita bicara tentang rincian itu, ada beberapa dalil lagi. Kalau tadi mas'uliyah, tanggung jawab, ada 4 alasan yang dikemukakan oleh banyak para ulama. Alasan kenapa terjadinya hari kiamat berikutnya adalah kamalur rububiyyati wal uluhiyyah. Disitulah kesempurnaan ketuhanan Allah sebagai Rabb, sebagai ilah. Nah, Allah sebagai Rabb, sebagai ilah. Allah mengatur alam. Karena itu dia tentukan bahwa alam ini punya batas, jangka waktunya. Uluhiyah, dialah Tuhan yang berhak disembah. Nah, tentu bagi siapa saja yang mematuhi perintahnya ada hak yang akan diperolehnya. Siapa yang melanggar larangannya, ada konsekuensi, tanggung jawab yang harus diterimanya. Begitulah ilah. Kalau dia diakui sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah, tapi nan tangka-tangka, nan patuah-patuah, tidak ada konsekuensi apa-apa, bagaimana itu? Apakah sempurna ketuhanan? Orang yang mendurhaka kepadanya aman-aman saja sampai kapanpun. Orang yang patuh tidak dapat apa-apa. Kalau begitu kita berkeyakinan Allah membiarkan saja manusia, berarti tidak sempurna ketuhanan. Baru Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan yang maha sempurna ketika dia
membalasi orang yang berbuat baik, yang patuh dengan perintah dan larangan, dan memberikan hukuman bagi orang yang melanggar apa yang telah dia turunkan berupa larangan dan pantangan. Nah, disitulah baru dikatakan dia adalah Allahu la ilaha illahu. Disitulah letak keadilan. Nah, kalau tidak ada hari ini berakhir, berlanjut saja, tidak ada al-yaumil akhir, kapan orang yang telah meninggal dalam keadaan taat, yang tidak mendapatkan haknya akan menerima? Kapan orang zalim yang bergelimang dengan kenikmatan duniawi yang sementara ini akan mendapatkan pembalasan sesuai dengan perbuatannya, yang tidak punya peri kemanusiaan dan tidak peduli dengan makhluk lain itu? Jadi demi terwujudnya keadilan dalam perintah dan larangan, akibat dari perintah dan larangan, mana yang boleh, mana yang dilarang, yang diharamkan, mesti ada jazaan, harus ada pembalasan. Nah, baru pembalasan itu akan sempurna kalau seluruh manusia dihimpun untuk itu. Dan itulah makanya adanya al-yaumul akhir. Nah, itulah Al-Malik, itulah Allah yang Maha berkuasa. Dan disitulah kesempurnaan kudrah dan iradahnya. Sama dengan pemimpin, kalau walaupun tentu tidak bisa disamakan secara paralel ya, secara equal, sejajar, tapi kalau kita ambil iktibar dari seorang penguasa, baru dikatakan penguasa itu bisa dikatakan seorang hakim, punya kemampuan untuk menguasai kebijakan bermacam ketika dia memiliki kekuatan, kekuasaan untuk memberikan hukuman kepada orang yang salah, memberikan reward untuk orang yang berbuat baik, penghargaan kepada orang yang taat. Itu baru dikatakan seorang itu pemimpin. Apalagi ini Malikul Muluk, penguasa seluruh kekuasaan yang ada. Kalau dia biarkan kehidupan ini berjalan hanya sesuai dengan tatanan dunia, diberikan orang kesempatan untuk hidup, berbuat menurut apa yang diinginkannya, tidak ada pembalasan, maka tidak akan ada keadilan dan tidak akan ada guna perintah dan larangan. Nah, jadi hikmah pertama kenapa hari kiamat itu mesti terjadi, karena dengan itulah punya makna perintah dan larangan. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kamaluh, kesempurnaannya baik dalam rububiyahnya maupun dalam uluhiyahnya. Ialah Allah Tuhan, la ilaha illa hu, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, dijadikan sebagai ilah, melainkan hanya Dia, huwallah. Itu adalah alasan yang pertama. Sudah yang kedua dengan mas'uliyah, dengan tanggung jawab. Tinggal tiga lagi untuk minggu depan lah. Ya, sudah jam 11:30. Baik, Bapak dan Ibu, jamaah rahimakumullah, kita cukupkan dahulu kajian kita. Ada 3 alasan lagi yang perlu kita fahami untuk kita bisa menghilangkan syak
keraguan kita tentang wuku' terjadinya dan pasti terjadinya hari kiamat tersebut. Baru setelah itu kita bicara tentang hari kiamat, kapannya, kemudian juga alamatnya, tanda-tandanya, bagaimana fitnahnya. Nanti kita bahas. Ini panjang pembahasan kita. Bila tamiknya entahlah, bila tamiknya.